Sekarang kita mau kemana nih? Kemana, Re? Mau ke tempat Lobster ya? Ikutin terus perjalanannya kita. Nggak tahu kemana. Dadah. Komuni nasional. Live report hari ini. Iya. Oh iya. Halo dulur, selamat siang semuanya. Kembali lagi di farm kami, yaitu di Kewanku Farm. Di sini hari ini kita ditemanin sama teman-teman dari Aeronautical Enterprise ya. Mungkin untuk teman-teman bisa menyusul di nanti ya. Silakan teman-teman yang masuk. Oke, hari ini kita ditemanin oleh teman-teman dari Aeronautical Enterprise yang merupakan mitra juga dari Kewanku Farm sebagai mitra kerjasama. Mungkin ini teman-teman nanti bisa memperkenalkan di farm kami ini, di sini itu ada apa aja gitu. Oke, mungkin kita langsung lanjut ya. Yang pertama, kita di sini tuh ada 2 kolam ya. Untuk pengenalan saja, ini ada 2 kolam yang dilengkapi dengan media budidaya lobster air tawar. Adapun di sana juga terdapat inovasi filtrasi, yaitu dari filtrasi pengembangan budidaya lobster air tawar di Kewanku Farm. Mungkin bisa dilihat ini. Di sini ada kolam tingkat 3, yang dimana ini dikhususkan untuk bibit semua. Ini mungkin dari penerangan, ini bibit mulai dari ukuran 1 sampai 2 ada di sini. Yang ini 2 sampai 3 atau dari tahap ke 2 sampai ke 3, terus yang ini dari 3 sampai seterusnya, sampai dia itu benar-benar udah tutup usia lah dari sini. Untuk rata-rata di sini sendiri ada yang sudah berumur 1 tahunan lebih. Dengan rata-rata maksimal lobster biasanya itu hidupnya 2,5 tahun. Ya mungkin bisa dilihat di sini. Ini ada, bisa dilihat ini mungkin bisa dilihat, ini ada, kita dilengkapi dengan inovasi filter yang ada di farm kita. Juga ini ada shelter, ini merupakan shelter yang sudah tergabung. Di sini mungkin dari teman-teman Elliptical ada yang memiliki pertanyaan, karena di sini merupakan perdana mereka berada di Kewanku Farm. Kak, mau bertanya Kak. Iya, mungkin dari Mas Angga Ya. bisa. Untuk ininya sendiri kapasitas maksimalnya itu untuk berapa lobster ya? Kalau untuk 3 tingkat ini. Kalau boleh tahu. Ini ya, untuk ini kan kolamnya 3 tingkat ya, dengan ukuran itu 180 dikali 90 cm atau sekitar 1 meter kurang sama 2 meter kurang ya. Ya, ini ada 3 tingkat. Jadi untuk kapasitasnya sendiri ini maksimal untuk bibit mulai dari 1 sampai mungkin 3 in ya, itu kuat sekitar 200 ekor untuk 1 kolam. Tapi untuk di ukuran bibit 3 sampai seterusnya mungkin bisa sampai 100 saja maksimal. Karena terlalu dewasa dia juga besar kemungkinan untuk kanibalisme atau bertengkar itu. Itu sih. Mungkin bisa maju juga. Di sini kita lihatkan lobsternya. Nah, kita berikan Safety first. ya, mungkin di sini juga mengingatkan bahwa ini harus memakai pakaian safety, perlengkapan safety ya. Untuk lobsternya mungkin kita bisa ambil.
Ini merupakan lobster dengan ukuran 5 in loh. Ini merupakan ini masih kategori kurus ya. Karena lobster ini hidup di kolam terpal, bukan ke kolam tanah ataupun kolam yang semen gitu. Yang mengakibatkan dia dagingnya kecil. Sebenarnya ini bisa gemuk lagi kalau dibandingkan dengan kolam tanah. Ini merupakan betina, bisa dilihat dari capitnya tidak ada merahnya. Terus ciri khusus kedua di sini tidak ada pentolannya. Mungkin kalau capitnya dia putus ya, semuanya bisa dilihat di sini. Kalau tumpul gini betina, tapi kalau dia ada kayak tonjolannya berarti jantan. Ini juga sama. Ini juga betina, tidak ada merahnya. Kita bisa ambilkan yang jantan ya. Nah ini contoh jantan. Di sini rata-rata segini ya, karena lahannya ya termasuk sempit. Jadi dibilang ini masih dibuat indukan aja sih. Ini contoh yang jantan, bisa dilihat. Oh, ada merah-merah. Ya ada merah-merahnya ini di capitnya. Ada merah-merahnya, terus di sini ada kayak pentolan gitu. Nah, pentolan di sini ya, bisa dilihat. Ya. Oke. Ini masih ukuran 4,5 in. Dagingnya dikit karena ini dikhususkan untuk indukan. Tapi kita kembalikan di sini yang maksimal itu ada sampai 6 in, di sini ada. Kita agak searching lucu dulu ya, bentar. Mungkin di sini bisa dimatikan dulu filternya. Kita matiin dulu filternya karena agar bisa dapat terlihat ya. Kita searching dulu. Mungkin di sini. Nah ini jantan ya. Ada orang-orangnya. Enggak ada. Oh enggak. Enggak, itu betina. Betina ini. Di sini ada yang sampai ukuran 6. Tapi agak sulit ya karena kita menggunakan kolam terpal jadinya langka barang. Itu butuhnya waktu ya juga lama, sekitar 1,5 tahunan baru mencapai 6. Memang dikhususkan untuk indukan ya. Nah ini ukuran 6 in ya. Ini ukuran 4 in betina. Bisa dibandingkan sendiri. Adminnya juga itu ya tidak berani memegang terlalu dalam ya. Karena capitnya ya bahaya ya, bisa memutuskan tangan. Kalau memutuskan hubungan bisa nggak? Oh bisa. Hubungan apa dulu ya? Hubungan tangan ke Hubungan saudara. telapak atau. Ya ini merupakan jantan 6 in ya. Sebesar ini, tapi dia masih hitungannya masih kurus. Dia masih kurus dagingnya. Bisa. Tapi nggak bisa terbang dia. Ya lucu sih. Ini merupakan yang terbesar di farm Kewanku Farm ya. Karena ya masih lahan sempit lah hitungannya. Bisa dilihat ini jantan ya. Dari apa itu? Ini pentolannya, capitnya juga. Ini ya alhamdulillahnya masih lengkap. Biasanya ini foto satu gitu. Kenapa gitu? Foto satu. Putus cinta mungkin. Karena kelahi. Kelahi apa itu memperebutkan perempuan biasanya. Betinanya sini. Saya di-review dulu. Sinematik. Tapi anak umum kayak duit. Kayak situ sinematik. 1 ekor ini. Kita kalikan aja berapa ekor tapi segini ya loh yang dijual itu masuknya cendolan, tinggal beli cendolan. Cara budidayanya kurang lebih sama. Sudah ya, Ini loh. lobster sudah Mau kan? tadi sudah dikembalikan. Jadi ini kita nerangkan di shelternya.
Nah untuk shelter ini juga Rumah ya. ya ini sebagai tempat persembunyian karena lobster itu hewan nokturnal sebenarnya. Ini didapat dari pipa ya, pipa paralon atau kalian mungkin ada sisa-sisa proyek ya bisa itu diguntingi daripada dibuang mungkin ya. Ya itu aja sih. Sebenarnya ini juga satu-satu. Ini cara digabungkannya nanti di lem ya. Nanti untuk tutorialnya bisa menyusul nanti ya. Mau bertanya, ini fungsinya pipa-pipa ini apakah untuk hanya untuk bersembunyi apa emang ada value-nya tersendiri? Ya terima kasih atas pertanyaan yang bagus dari kelompok salah satu kelompok Elliptical Enterprise ya. Jadi shelter ini dikarenakan lobster itu hewan nokturnal ya. Ini shelter berfungsi untuk dia bersembunyi. Dia kan kayak kalau dari matahari kayak kelihatannya takut atau dia memang sekedar untuk beristirahat ya. Jadi untuk shelter ini bisa didapatkan mungkin dari pipa paralon, bisa dibeli ya di toko bangunan ataupun sisa-sisa proyek daripada dibuang mungkin langsung kita jadikan shelter paralon sebagai tempat persembunyian lobster. Nah ini adapun ini bisa digabung-gabung ya menggunakan lem G atau lem Artego yang ada di pasaran biasanya. Untuk cara pembuatannya nanti kita menyusul kemudian ya. Itu aja sih. Terima kasih. Ya nanti kalau untuk fungsinya ini nanti waktu kan lobsternya ada di sini ya kayak dia bersembunyi. Nanti kita bisa ngambil pakai saringan kayak yang di video tadi. Oke. Ada pertanyaan lagi dari kelompok elliptical. Dari siapa ini? Raffi. Bagaimana Raffi? Oh ya, boleh Mas. Saya mau tanya untuk bahan budidayanya ini, misal kayak materialnya ini apa ada apa namanya ya ketentuan gitu. Misal nggak boleh pakai yang seperti ini atau selain terpal atau apa gitu mungkin ada ketentuan lain Mas. Berarti ini hanya kolamnya aja. Kolamnya aja. Oh ya, untuk kolamnya sebenarnya kita fleksibel ya karena lobster itu termasuk hewan awet. Seperti ini contohnya. Ini menggunakan styrofoam ya. Styrofoam bekas dari packingan pesawat biasanya gitu. Ini juga bisa. Terus pakai ini timbal juga bisa. Ini sebenarnya menyesuaikan aja. Mengapa kita kok menggunakan terpal? Kalau terpal ini kan besar ya, identik besar dan kuat dan lebih fleksibel dia. Nah itu kita memutuskan menggunakan terpal itu tadi. Dia ringan, lebih kuat dan juga fleksibel. Itu sih. Oke, terima kasih Mas atas jawabannya. Ya pertanyaan yang bagus juga. Mungkin dari kameramen ada pertanyaan. Ini Mas, bagaimana proses perkawinannya dari lobster ini Mas? Kan mungkin cara memilih betinanya itu bagaimana? Ya untuk lobster ini cara pengawinannya itu idealnya itu di ukuran 4 in. Tapi berkat inovasi dari farm kami itu dia akhirnya di ukuran 2,5 in itu bisa kawin ya dia. Bisa menghasilkan telur meskipun tidak sebanyak 4 in. Tapi idealnya itu 4 in. Dia proses kawinnya itu misal ya ini jantan, ini betina. Jadi dia itu menyatu gini di kelaminnya. Set. Ya itu selama kurang lebih setengah jaman nyatu. Terus yang jantan ini melepaskan itunya apa? Sel spermanya ya. Akhirnya dibuahi yang betina jadi kayak putih gitu, ada putihnya. Untuk gambarnya mungkin menyusul ya. Habis itu nanti step by stepnya ada di keterangan kita dimunculkan di deskripsi ya nanti. Di deskripsi video. Itu saja ini Mas kameramen. Ada lagi? Tanya lagi. Ya, lanjut. Ini kan menggunakan filter chamber. Ya. Itu cara kerjanya gimana? Oh ya, pertanyaan yang bagus ya mungkin. Itu merupakan inovasi dari kami juga. Jadi chamber itu, yang dimaksud chamber itu ininya. Jadi itu medianya yang ada di sini. Chamber itu kan seperti kayak wadah ada dimasukin kayak air gitu loh. Ya itu namanya chamber ya, seperti ini nih. Jadi untuk cara kerjanya ini dari pompa filter ini kita colokkan ya. Dari pompa filter terus masuk ke dalam sini. Nah nanti vortexnya itu ada di dalam sini.
ini dia muter gini nanti. Ya. Terus untuk medianya, ya ini kita menggunakan batu-batuan alam, tapi di dalamnya itu ada luvanya ya gitu. Untuk variasi chamber sendiri terserah owner sebenarnya. Kalau di sini salah satunya menggunakan ini 2 gini. Terus ada yang pakai, ada yang 4 gitu, mitra kami ada yang 4. Jadi 4 lubang gini. Terus ada cuman yang 2 tapi nggak ada ininya. Itu terserah sih sebenarnya. Kalau gini cuman buat ngeramenin aja agar mungkin customer itu merasa tertarik. Oh, kayak gitu. Gitu aja sih, Mbak. Ada pertanyaan lain atau tambahan? Saya mas. Bagaimana kamera? Saya mau bertanya, apakah nanti kita bisa mencoba membuat chamber ini, Mas? Bisa ya, nanti menyusul ya. Jadi untuk pembuatan chamber sendiri, mungkin kalau awal-awal rumit ya, tapi kalau sudah kebiasaan, bisa dibilang gampang sih. Karena kita dapat juga dari bahan-bahan yang mudah ditemukan dan dapat diolah kembali ya. Itu saja sih. Terima kasih, Mas. Oke. Ada pertanyaan lain dari kelompok elliptical? Oke, mungkin segitu dulu. Kita akan lanjut ke step selanjutnya, yaitu penyortiran bibit ya. Untuk kelanjutannya kita nanti dibantu oleh teman-teman kelompok Elliptical Enterprises. Oke, cekidot. Ya, kita sudah masuk ke tempat pembibitan yang skala kecil ya, di Kewan Farm. Jadi yang pertama itu dari proses penyortiran bibit. Yang pertama siapkan tempatnya terlebih dahulu, seperti kayak gini. Terus sampai ini, karena bibit itu kan tidak terlalu besar, jadinya kita kasih tempat yang sedikit aja. Adapun itu kita menggunakan 2 ini aja, ini sebagai kedok aja. Kita siapkan dulu. Nah, untuk caranya, cara pengambilan lobsternya bisa serkong dulu ya. Jadi ini taruh sini. Ini buat bibit yang istilahnya kecil. Yang ini menyentuh hampir 1 inan lebih ya. Jadi untuk proses pengambilan bibit sendiri itu seperti ini. Kita masukin, misalnya ini ada shelter ya, kita masukin di sini. Nah, ini kita dapat 1. Banyak itu, Mas. Ini ukuran 1 in lebih ya. Iya. Jadinya taruh sini. Ya. Terus itu ini dapat lagi. Tapi kok Ini warnanya 1 ini. Ini proses mutasi. Oh, capitnya hilang 1, Mas. Nggak apa-apa kalau lobster itu memang wajar gitu. Nah, kayak gini. Ini masuk ke 1 in up ya. Ini enggak sih, kurang ini pun. Nah, itu teman-teman. Oke, Kak. Oke, ya sekarang giliran kalian ya, coba. Ayo, Mas Angga. Ayo. Sini Hikmah ini. Ya Ayo, Allah. Mas. Ayo Hikmah. Ya ayo kalian siapa dulu? Kalau mau semuanya nggak apa-apa sih. Tapi jangan rebutan ya. Enggak kok, Kak. Ini ya Bang ya? Sing cilik-cilik ini berapa hari? Cilik-cilik kita. Mana Re? Ini kan Mana Re? dua ini ki. Re, Maksudnya dia iso jadi bentuk lobster itu berapa lama?